ayune Pangila jagat godhong kinaryu mambe. Yang pertama akan kami bacakan beberapa sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita, yang tentunya yang mungkin sudah agak lama ataupun baru-baru hari ini. Ada sahabat-sahabat kita yang mendahului kita. Yang pertama Bapak Waryoto bin Susetomo, Bapak Wahyu bin Syai, Jayati bin Abdul Majid, Zafira Akila Putri binti Edi, Nurwara Gunanjari binti Nur Siddiq Dewaji, Muhammad Fadil bin Burhan, Dasuki Abdullah bin Sayun, Yuharsih binti Suparjan, Muhayyati bin Munasid, Yani Hermanto bin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan yang paripurna pada umat manusia sedunia ini. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan yang paripurna pada bangsa Indonesia keseluruhan. Allahumma ya Allah, sadarkanlah pemimpin-pemimpin Indonesia supaya lurus. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu, limpahkanlah rezekimu yang melimpah kepada kami. Alhamdulillah. Untuk melanjutkan pembangunan peradaban manusia. Allahumma ya Allah, al-jami'ul ghaniyul mughni, satukan kami, kayakan kami, agar kami dapat mengkayakan seluruh sahabat kami. Berkahilah kekayaan ini hanya semata-mata untuk mengabdi kepadamu, mewujudkan rahmatan lil alamin. Allahumma ya Allah, man jadda wa jadda, kuatkan tekad dan semangat kami agar terus berkobar mewujudkan tahap demi tahap perjuangan kami demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laili wan nahar, tulijul nahara fil laili, wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu pengurus, pada kesempatan siang ini kita sama-sama menunjukkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat melaksanakan agenda awal bulan, yakni MPPR dan Suro, untuk mengawal semua program kita di bulan Agustus ini, dan tentu ini
harus kita persiapkan dengan lebih baik, lebih cermat, lebih apa namanya, visioner, karena perjuangan kita hari ini betul-betul dibutuhkan suatu pengamatan dan analisis yang tepat dalam pelaksanaan program kita untuk jangka panjang. Jadi perjuangan kita ini belum selesai, dan jangan cepat mengharap selesai, karena yang kita hadapi hari ini adalah kolonialisme, bentuk penjajahan yang lebih rumit dibandingkan dengan perjuangan-perjuangan sebelumnya. Kalau dahulu penjajah itu jelas warna kulitnya beda, kemudian raut mukanya beda, cara bahasanya beda, keyakinannya beda, budayanya beda. Kalau penjajahan kita hari ini sulit sekali, karena sudah tidak ada perbedaan dalam budaya, dalam keyakinan, dalam warna kulit. Jadi kalau dulu pernah disampaikan oleh pendahulu kita bahwa kalau zaman saya gampang penjajahan itu, tapi zamanmu itu lebih sulit karena menghadapi bangsamu sendiri. Jadi ini sesungguhnya adalah apa yang sering kita ingatkan, bahwa sebentar lagi kita ini akan menghadapi yang namanya perang jamas, ya. Perang pola pikir, perang peradaban. Jadi yang kita hadapi hari ini bukan sebuah lembaga ataupun sebuah institusi atau kelompok atau ormas, tapi yang kita hadapi ini adalah cara berpikir manusia ataupun isi otak manusia. Jadi kemiskinan dan kebodohan itu yang selalu menghambat setiap kemajuan. Kemiskinan dan kebodohan itu yang melahirkan orang-orang yang tidak memiliki integritas dan melahirkan pengkhianat-pengkhianat dalam pembangunan peradaban. Itu dari kondisi yang kita lihat hari ini. Sesungguhnya kemajuan yang kita capai ataupun kemajuan yang sudah dibangun secara baik, tertib, rapih itu justru dihancurkan dari dalam sendiri, karena ini adalah didukung oleh orang-orang yang tidak memiliki integritas karena keterbatasan dalam melihat satu perjuangan dalam bentuk yang lebih luas, akhirnya melahirkan paradigma sempit yang menyudutkan dan menghambat dan bahkan mengkhianati dari perjuangan itu sendiri, ya. Makanya dari awal kami jauh-jauh hari juga sudah menekankan kepada saudara-saudara, sahabat semua, kita ini membangun peradaban. Artinya peradaban ini sesuatu yang sangat mulia dan tidak terbatas oleh satu kurun waktu, dan ini akan berlangsung dari zaman ke zaman. Jadi yang diperlukan adalah, kemarin waktu di Mendung kita sempat membahas beberapa hal, yaitu tentang ritualitas tanpa batas. Kemudian kalau kita simpulkan itu adalah kemerdekaan ruh, gitu ya. Betul, kita ini harus memiliki satu mental yang besar, ya, sebelum masuk kepada integritas. Karena mental yang kuat, yang besar itu nanti yang akan melahirkan integritas. Jadi sebelum kita membangun ke ranah intelektualitas, gitu, dengan peningkatan skill, kemampuan, keahlian, yang harus kita persiapkan ini semua ini adalah integritas kita dulu. Yang kita harus persiapkan adalah
integritas setiap individu yang meyakini adanya suatu kebenaran. Dan targetnya kembali kepada suatu amanah besar dari penciptaan itu sendiri, yakni kita diutus untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam. Jadi kita memang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang kaya benefit. Keberadaan kita hidup ini harus memiliki banyak sekali manfaat untuk manusia yang lain. Itu landasan penataan kejiwaan kita. Ya, berapa banyak yang kita lihat di Mahat kalau kita mau belajar dari sejarah ini, ya, kenapa kita itu selalu tersandung dengan masalah? Ya, karena lemahnya pembangunan integritas. Ya, bagaimana kita mempersiapkan orang-orang itu betul-betul memahami perjuangan sendiri itu bukan karena sesuatu. Jadi keberadaan kita dalam perjuangan ini bukan karena pimpinan kita atau pimpinan-pimpinan yang terdahulu, tapi melihatnya bahwa kita ada di sini itu memang ada satu misi besar itu. Karena makanya kami di dalam mendidik ini kadang keras gitu. Kerasnya dalam arti kasih sayang gitu. Makanya saya kenceng gitu, sengaja saya kencengin kemarin. Biar jadi gitu ya. Kami paham bahwa tidak mudah membangun itu. Dan memang problematika adalah apa yang kemarin dalam wayangan itu ditutup dengan ayat 9 ayat 24 kul ingkana abaukum itu. Bapak-bapak, anak-anak, istri-istri dan lain-lain itu lebih penting daripada visi besar kita membangun peradaban itu. Nanti endingnya akan melahirkan kemunduran kembali. Mereka secara intelektualitas luar biasa itu. Karena memang dididik gitu ya. Tapi lemah dalam kejiwaan. Tidak menyadari bahwa hidup kita ini sudah kita hibahkan untuk Allah gitu. Kadang kita menyadari bahwa kita ini untuk Allah. Sekeliling kita belum gitu. Ini PR. Istri belum, keluarga belum, anak belum. Ini bisa menjadi penghambat. Kecintaan terlalu berlebihan terhadap sawah ladangnya, terhadap proyeknya, yang semuanya itu butuh manajemen sesungguhnya. Kita ingin SPVS ke depan itu beda. Kita ingin beda. Cukup hari ini. Tujuan saya memang kita mengheningkan cipta. Merenungi, memahami, menghayati. Ya. Yang cara berpikirnya kok jadi sempit seperti itu. Ya, cara berpikir lahir dari satu jiwa. Kalau jiwa besar, kalau secara kejiwaan tentu kita sakit hati, betul nggak? Tapi kalau kita itu meletakkan landasan berpikir kita itu pada ranah ibadah kita itu bukan karena seseorang yang berbeda pemikiran. Kita harus tetap berjalan. Kita harus tetap melangkah. Dan alhamdulillah semuanya diberikan jalan gitu. Tidak mungkin terputus itu. Ada akses-akses Allah tuh memberikan ruang. Jadi tetap bisa menyalurkan aspirasi pemikiran ya. Tidak terblokir gitu. Jadi selalu ada akses. Ketika kita ada integritas yang kuat dalam berjuang ini. Ya, jadi kami ingin ya teman-teman terus menata diri keluarga. Kenapa? Program yang kita rancang ini adalah program besar dan membutuhkan ruh yang besar untuk mewujudkan. Jadi bagaimana? Tentu Bapak Ibu mikir, pusing kan? Gimana ini berjuang? Tidak pusing.
ini kita akan masuk perang Jamas tadi. Tidak pusing. Kenapa? Kita sudah membuat landasan kerja pemikiran bahwa membangun suatu peradaban itu adalah konsep kita bermanfaat. Apa yang kita berikan itu sudah bermanfaat. Yang belum selesai adalah menata pikiran manusia ini. Jadi menata pemikiran itu tidak bisa berhenti. Jadi perang kita ini adalah perang menata pemikiran. Dan kita tidak perlu sedih gitu. Ini adalah pembelajaran besar yang lebih penting daripada aset itu sendiri. Kalau ini ambil gitu ya. Kita sedekah untuk negara. Kita akan bikin berapa kali lipat lagi itu? 10 kali lipat. Apa bisa? Bisa. Sangat bisa. Jangan pesimis. Kalau kekayaan materi yang hanya berapa triliun itu, 15 triliun, ditambah dengan aset-aset real di luar 20 triliun lah. Saya pikir masih bisa dihitung kan. Tapi kalau kekayaan sumber daya manusia ini terus kita bangun di sini, ya, bukan hal mustahil. Nanti satu orang itu bikin 20 triliun aja bisa, Pak. Nggak meski harus dikerubutin puluhan ribu orang. Kalau Bapak Ibu konsis dalam penataan kejiwaan hari ini, ya, tidak sempit dihadapkan dengan kondisi apapun, adalah tantangan untuk fighting seperti busur panah itu. Kita seperti kalah hari ini, mundur kan? Ya kan? Saya sudah juga antipasi. Ini resikonya kalau kita mau angkat akan seperti ini. Maka dibuat satu statement seperti itu. Ya, kalau dalam perang Baratayuda itu Gatot mati duluan, Pak. No problem. Ya kan? Abimanyu mati duluan. Memang ketika awal perang Baratayuda itu konsepnya untuk memecah hatian musuh itu harus ada korban. Jadi Abimanyu itu masuk memporak-porandakan. Ini sengaja, ini di masyarakat dengan adanya saya ini semua orang bicara. Jadi memang mengangkat di luar ini, ya, di lautan ini banyak orang yang hari ini bergerak untuk itu. Ini endingnya nanti adalah akan melahirkan suatu paradigma berpikir kita tidak akan menjebol benteng-benteng ritualitas itu menjadi rasionalitas. Dan itu kemajuan luar biasa. Kekuatan umat ini jutaan. Tapi hari ini framing oleh kolonialisme itu, jadi ruh daripada masyarakat ini adalah di framing atau dipenjara oleh kolonialisme itu. Ya apa? Bentengnya atau apa alatnya? Ya alatnya ya itu perangkat-perangkatnya itu. Memang itu tugasnya membuat satu alat untuk memframing. Jangan sampai umat itu keluar dari ranah ritualitas. Jadi yang ngerti ini sholat jengkang-jengking sampai batu hitam itu gitu ya. Tapi tidak memahami makna sholat itu sendiri, bahwa sholat itu dari kata solu. Sholat itu membuat satu solusi-solusi terhadap segala permasalahan. Seperti sahadat ini ya sudah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Selesai, bahwa itu adalah umat Islam. Tidak tahu bahwa sahadat itu adalah suatu pondasi untuk menata akidah, agar manusia ini memiliki suatu pola pikir, kemudian membentuk suatu komitmen dan tanggung jawab
bahwa seorang muslim itu memiliki suatu tugas untuk menyerahkan hidupnya gitu, untuk Allah. Bersaksi bahwa hidup saya kita hibahkan untuk suatu kemaslahatan. Itu tujuan daripada syahadat, bukan hanya saya bersaksi Allah itu ada, gampang gitu ya. Sehingga framing itu yang membuat orang-orang Islam tuh ya ngerti ini saya orang Islam dan saya sudah syahadat dan nanti akan masuk surga. Gampang gitu ya. Jadi tidak bisa keluar dari ranah ritualitas untuk masuk kepada ranah rasionalitas atau kemerdekaan berpikir. Sehingga dari zaman ke zaman akhirnya kita umat dan seluruh lapisan masyarakat itu pada posisi menjadi budak-budak yang disedot daripada asetnya gitu ya. Karena ending daripada itu nanti seperti hari ini gitu ya, lembaga-lembaga itu dikuasai oleh mereka untuk kepentingan politisasi. Adanya lazis, adanya segala macam Basnas, segala macam itu. Ya kan? Nah sekarang kalau hari ini kita lihat gerakan kita di sosial dengan secara masif itu, ambil tuanya mereka. wah, itu sama juga ngambil apanya mereka itu. Makanya disikat habis. Ini kan Bapak Ibu harus ngerti. Makanya kalau dari dulu kita bilangnya ayo kita di entrepreneur aja. Kalau main di ranah itu saudara kerja 20 tahun dapat 20 triliun tapi habis itu disikat. Kenapa? Karena mereka punya alat yang namanya kekuasaan. Mereka sudah pada posisi di pemerintahan. Mereka sudah memposisikan orang-orang di kelembagaan, di hukum. Jadi ya, pasal-pasal apapun yang ada hari ini, yang namanya pasal masih ada pasal dan ada kekuasaan. Jadi meskipun kita tahu bahwa kata-kata qala Rasulullah itu tidak menyalahi, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk penistaan agama. Padahal jelas kan kemarin udah kita sampaikan untuk di koordinasi pengurus itu 2 ayat itu kan. Gitu. Ini yang nggak hadir ini. Ya, baca. Ada nggak Quran? Baca biar tahu Pak. Ini Pak Kuncoro. Pak Somio sama Pak Kuncoro. Ada 2 ayat tuh. Kuncoro hafal. Hah? Kuncoro hafal. Hafal? Coba Pak dibaca di Quran surat Al-Haqqah yang 41 Pak. Innahu laqaulu rasulin karim tuh. Itu kan ayat itu kan jelas. Innahu laqaulu rasulin karim. Dan jelas itu ada kata-kata qala Rasulullah di situ. Inna sesungguhnya hunya itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah laqaulu rasulun karim. Masalahnya di Quran terjemah itu nggak ada bahwa sesungguhnya Quran itu perkataan Rasulullah, nggak ada. Diterjemahkan di situ adalah benar-benar wahyu Allah. Lah mana kata-kata wahyu Allah di situ? Kalau dibaca Quran jelas innahu laqaulu rasulin karim, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah sungguh-sungguh laqaulu perkataan Rasul. Itu diulang ada 2 ayat, satu lagi berapa itu? Al-Haqqah sama At-Takwir. At-Takwir ayat 19 ketemu kemarin. Nah itu kalau untuk menangkal itu bukan penistaan agama, ini dasarnya Al-Quran. Yang membantah tuh Al-Quran sendiri, sama bunyinya innahu laqaulu rasulin karim. Besok ada orang ngajak debat di warung Bu Silma suruh buka ayat itu, jangan dibaca artinya. Kalau artinya itu memang ini yang buat snok fogronya supaya otak manusia ini nggak rasional. Sama halnya dengan inna hazihi umatukum umatan wahidah. Sesungguhnya kamu itu adalah umat yang satu. Tapi di sini diterjemah Al-Quran yang itu bukan umat, tapi diartikan agama.
Memang agama itu alat untuk memecah belah, gitu ya. Untuk memframing gitu. Coba kalau diartikan letterlek sesuai dengan asal katanya itu, ngeri kan umat bersatu ini. 200 juta umat Islam dipersatukan, nggak usah impaknya sampai juta-jutaan, berapa tadi? 5.000 rupiah 5 juta saja. Pak Hoir jamasnya. Ngitung ini Pak Tun tadi ngitung. Itu sehari kalau sholat Idul Adha itu dapat 10 juta gitu kan. Itu kalau berhari-hari 30 hari udah berapa ratus juta. Iya. Itu baru 5.000 ya itu cerita tadi. Kali se-Indonesia, kali seluruh umat Indonesia. Itu ya. Nggak ada itu yang namanya hutang luar negeri. Makanya saya mau bayar hutang itu ya kalau Per satu Jumat setiap bulan diambil sekali untuk melunasin utang setiap Jumat satu kali per masjid se-Indonesia. Selesai. Kalau dia Orang infak per masjid sebulan diambil satu kali untuk nyicil utang. Selesai itu gelendas. Se-Indonesia ya Pak. Goblok yang goblok siapa? Itu aja kan. Rekening 200 itu bakaran jenggot. makanya hari ini kita semua ya kita mengheningkan cipta hari ini melihat kasus hari ini, tapi ini belum selesai. Ini adalah setar. Kalau dalam perang Brontoyudo itu memang sengaja kita membuat satu umpan supaya terjadi satu pucuk dalam masyarakat, supaya semuanya berpikir, sampai rakyat-rakyat kecil ngumpul berpikir gitu ya, sampai tukang bangunan ayo kenal berpikir bahwa selama ini Bapak Ibu itu baca Quran terjemahan Belanda yang nggak ngerti arti yang sesungguhnya. Lah ini contohnya innahu laqaulu rasulin karim. Oh, itu jelas. Karena lantaran di sini diartikan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu Allah. Itu tuh formatnya MUI ini kan yang dijadikan masalah. Al-Qur'an itu wahyu Allah. Tapi kalau kita ngecek ke dalamnya ini, innahu laqaulu rasulin, jelas Al-Quran itu perkataan Rasul, ya kan? Masalah wahyu adalah interaksi Rasul dengan Allahnya, beda lagi itu dimensinya. Tetapi kalau Al-Quran yang ditulis itu memang perkataan Rasul. Dasarnya surat Al-Haqqah ayat 40. Kalau itu dijadikan dasar untuk penistaan agama, ini ayat ini dicoret, dihapus atau dibakar. Sama satu ayat yang tadi, At-Takfir itu. Hah? Suruh bakar MUI atau suruh coret atau suruh tipek atau suruh buang sono ke Arab. Karena ini sudah nggak sebenarnya dipraktekin. sudah benar tuh di At-Takfir kan, yang ayat berikutnya kan wa ma sahibukum bimajnun gitu. Dianggap gila gitu. Jadi Rasulullah dulu ketika menyampaikan wahyu itu memang dianggap gila gitu. Jadi menganggap itu perkataannya Rasul, padahal firman Allah, nah itu yang selama ini dibolak-balik pemahaman itu. Jadi kola dan wahyu itu Sama berbeda Sohibul Majnun. posisi. Jadi kola itu memang ranah kemanusiaan. Jadi itu adalah terkait dengan alat untuk menyampaikan wahyu, itulah yang disebut dengan kola, dengan berkata. Dan itu perkataan ini ditulis di dalam Al-Quran ini. Nah, itu juga bahasa yang nggak sesuai dengan topik gitu ya. Jadi alat-alat ini kita kumpulkan bagaimana kita semuanya berangkat untuk lebih mencerdaskan Dari situ sumbernya. Jadi mari semua ya Bapak Ibu. Kemudian satu hal lagi yang harus kita perkuat, bahwa perjuangan kita hari ini menghadapi masyarakat itu tidak gampang. Ya. Salah-salah bicara
berantem kan gitu ya. Makanya dulu misi ini pun pernah dialami beberapa abad yang lalu, bagaimana betapa sulitnya membawa satu pemikiran yang sudah turun temurun, sudah mengakar berabad-abad, ya sudah menjadi satu keyakinan yang sudah mendarah daging. Jadi umat tidak bisa keluar dari ranah ritualitas ini, ya kan? Kemudian sulit sekali mengangkat kepada rasionalitas atau merdeka pikirnya, sehingga juga tertinggal juga pada ranah merdeka ilmu. Jadi sudah bodoh akhirnya miskin kan. Tidak bisa dipungkiri bahwa umat Islam itu hanya seperti buih di tengah lautan hari ini. Ya. Jadi umat banyak. Jadi memang ini seperti ya abad alas dalam pemikiran ke depan. Memang kita lihat sendiri bagaimana kita mengembangkan ranah kepada merdeka ilmu saja, betapa sulitnya kita mengajak generasi-generasi ataupun lingkungan dan masyarakat ini ya, untuk bisa merdeka ilmu sehingga bisa menguasai sains, teknologi, menguasai perekonomian, kemudian kita bisa masuk kepada pembangunan peradaban dan kebudayaan dan peradaban. Jadi tentu ini satu ironi karena bagaimanapun ini terstruktur. Jadi bukan ini dianggap sesuatu yang begitu saja. Ingat, ini adalah terstruktur sejak zaman Belanda, bahwa ini di framing, ini diciptakan, ini dibentuk, dan ini dikaderisasi juga oleh para kolonialisme itu. Memang alat untuk menjajah itu dengan seperti itu. Termasuk hari ini zakat sampai ke haji, ya toh. Ini semuanya pada bergerak pada ranah politik untuk menyedot dana. Game over now.